keadilan merupakan nilai yang dasar yang dihadapkan dari seluruh bangsa Indonesia, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitannya nilai keadilan dengan bulu tangkis, di mana seorang wasit mampu memimpin jalannya pertandingan dengan adil sehingga tidak terjadi perpecahan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yang seharusnya kita sebagai rakyat Indonesia harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keluarga, pendidikan, kelompok bermain, dan juga kelompok olahraga. Oke, bisa lihat screen sudah bisa ya. Bisa dilihat belum? Ya, oke, kita mulai saja. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, mohon maaf terlambat. Saya tadi sudah saya geser ke dari 7.30 menjadi 7.45 ya, tapi karena jalanan macet ya akhirnya tetap aja. Oke, kita masuk ke lanjutkan yang kemarin ya, integral. Nah, sehingga yang standar integral itu saya kira sama ya dengan yang sudah disampaikan. Kalau ini kan bukunya beda, di mana untuk integral itu kebalikan dari diferensial ya, persamaannya adalah yang ini. Ini persamaannya. Nah, sehingga nanti ini persamaan dasarnya. Jadi kalau persamaan dasarnya nanti Anda sudah hafal ya, Anda tinggal menerapkan di angka itu, saya kira sudah tidak ada masalah. Nah, sehingga ini contoh-contoh saja, silakan nanti dicek. Ini contoh saja ya. Misalnya kemarin itu kita mungkin bahas integral tak tentu dulu ya, di mana misalnya integral 3x pangkat 4 ya, ketemunya adalah pasti 3/4 X pangkat 5 ya. 3/5 X pangkat 5 ya, karena apa? Ini hasilnya dari sini ya. Kemudian ditambah C itu adalah bilangan konstan. Nah, nilai konstannya berapapun tidak ada masalah ya. Kenapa kok tidak masalah? Karena ini tak tentu. Kalau tak tentu berarti kita tidak bisa memberikan nilai ini. Sehingga kalau misalnya nilai ini diisi berapapun ya, seperti halnya turunan ya, nilai ini tidak berpengaruh ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat di sini 2/x kuadrat dx ya, ini sama saja ya, ini kan 1/x ya. Itu kan 1/x2 atau sama dengan x pangkat min 2 ya, sehingga ini aja langsung dirubah, integral 2x pangkat min 2 dx, kemudian diselesaikan dengan cara seperti sebelumnya ya. Ini saya kira ngulas yang kemarin. Oke, yang ini saya kira sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat di sini ya, ini contoh saja ya. Kalau kita cek ya, 8 integral 8 dx itu, ini kan 8-nya sendiri. Jadi sama saja integral 8 dx itu kalau kita lihat turunan itu kan sama dengan turunan 8x ya. Sehingga ketemunya dibalik menjadi 8x plus c. Yang saya inginkan sebetulnya. Oke, yang ini saya kira ini kemarin sudah kita nggak bahas lagi ya. Artinya yang integral tak tentu, saya kira dasarnya ini. Nah, sekarang yang Anda perlu hafalkan dalam standar integral itu adalah ini. Ya. Dimana di situ ini ya, yang pertama adalah ini. Nah, ini integral standar ya. Integral ax pangkat n dx sama dengan ax n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c ya. Ini tidak berlaku untuk n sama dengan min 1, ini tidak berlaku. Sehingga kalau ini dasarnya, maka Anda harus hafalkan kalau A itu adalah nilai konstan, misalnya 5x pangkat 6 ya, berarti nanti ketemunya adalah
Ya, 5x berarti 6 plus 1 dibagi 6 plus 1 ditambah C. Berarti kan 5/7. Dia 5x pangkat 7 dibagi 7 ya. Ini untuk operasi yang standar. Sekarang kita lihat yang cosine atau cosinus. Integral cosinus AX itu X-nya itu di A-nya itu di apa namanya, seper A sin AX. Ini ya tetap ya, ditambah C. Kemudian cos-nya itu jadi sin. Integral cos jadi sinus, sin ya, sinus, cosine sama sin ya, kemudian ini seper A ya. Sehingga kalau saya kira dasarnya ini integral, kalau Anda ketemu cosine maka kalau integral itu jadi cos ya. Demikian sebaliknya. Nanti kalau turunan itu sin jadi cos ya, terusnya balik. Kemudian yang berikutnya integral sinus itu AX ya, itu juga sama, hanya sin jadi cos, min cos ya, sehingga ketemunya adalah sin AX dx ya sama dengan min seper A cosine AX plus C ya. Demikian yang second cosecant ya, nanti ketemunya adalah sama, termasuk di sini adalah bilangan eksponensial E ya. Bilangan E saya kira Anda tahu ya, integral hanya kalau integral AX ya, E pangkat AX ya, maka di sini AX dx ya, maka ketemunya adalah sama dengan seper A pangkat AX, sehingga ininya tetap ya, cuma di sini adalah 1/A ya, sehingga ditambah plus C. Kemudian demikian juga yang ln ya, untuk logaritmik ya, ini juga saya kira sama, integral seper X dx ya, ini sama dengan ln X ya. Ini adalah saya kira dasar-dasarnya yang Anda harus hafalkan, sehingga nanti kalau ketemu persamaan yang terdapat angkanya, maka Anda bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Oke, kemudian kita lihat yang problem 1. Problem 1 saya kira ini yang contoh standar. Ini saya kira nggak ada masalah, ya, kan sudah dibahas tadi. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang ini. Contoh saja yang ini ya. Ini juga masih standar, tetapi di sini ada 4 plus 3/7x min 6x kuadrat dx. Nah, maka solusinya ini dipecah-pecah ya. Integral 4dx, integral 3/7x dx, integral 6x kuadrat dx. Ini sudah dipisah-pisah. Nah, maka kalau ada kasusnya yang soal yang seperti ini adalah kita sama bisa mendiferensialkan ya, mengintegralkan. Yang pertama ini jadi apa? 4x. Yang ini jadi berapa? Ya. Saya kira ini bisa ya, diketahui 3/7x pangkat 1 plus 1. Karena kan ini pangkat 1 ya, dibagi 1 plus 1. Kemudian yang ini jelas juga udah bisa, nggak ada masalah. Kenapa min? Di sini kan memang soalnya min. Gitu. Maka di sini. Sehingga kemudian ini diselesaikan. Plus C ya, jangan lupa. Kemudian yang ini tetap ya. Kemudian yang ini ketemu, yang ini ketemu. Nah, sekarang kemudian ini jadi ini. Ya. Jadi kan 3x kuadrat dibagi ini dikalikan ini, ketemunya kan 14. Kemudian yang ini ya 6x ya. Kalau ini min 6x pangkat 3, atau ini kan sama dengan 6/3x pangkat 3. Nah, sekarang ini dicoret-coret. Ketemunya berapa? Maka di sini 2x pangkat 3. Ya. Jadi ini saya kira ketemu ya. Kemudian plus C. Sehingga soal yang berderet ini bisa diselesaikan. Demikian juga yang ini ya. Yang ini juga saya kira tidak terlalu sulit ya, mudah saja ya, integral 2x pangkat 3 min 3x dibagi 4x dx, maka kita bisa memecah-mecah ya menjadi ini
kemudian menjadi ini. Nah, ini sudah bisa, nggak ada masalah kalau ini sudah ini. Sehingga ini solusinya bagaimana? Saya kira yang nggak terlalu sulit ya. Karena 3x pangkat 4x ini dikasih ini saja pecahannya saja dikasih. Sekarang kita lihat tamat itu ya mau tamat ada 4 orang. Oke, kita lihat yang ini. Kenapa kok ini jadi berapa itu? Jadi ini, yang ini jadi ini kan nggak terlalu permasalahan ini kan tidak jelas, tidak terlalu sulit. Sekarang ini bagi ini, sorry, ini coret-coret ya, jadinya adalah 1/2. Kemudian yang ini x pangkat 3 dibagi x ya, berarti karena namanya pembagian kan dikurangi kalau perpangkatan, berarti tinggal x pangkat 2 ya. Kemudian yang ini juga saya kira masih tetap 3/4 ya, masih tetap. Kemudian yang ini dicoret-coret ya, maka tinggal 3/4 dx, sehingga ininya ketemu ini. Nah sekarang kalau sudah kita tahu, maka kita breakdown ya. Di sini x kuadrat dibagi 2 itu kan sama dengan setengah dikalikan x kuadrat ya. Maka kalau integral kan dari x kuadrat per 2 itu sama dengan setengah dikalikan dengan x kuadrat plus 1 ya. Ini dibagi dengan 2 plus 1 ketemu, dikurangi 3/4 ya, ini tetap x ya, karena ini integral ya, x plus c, maka ketemunya adalah ini, kemudian hasil akhirnya adalah ini plus c ya. Nah saya kira ini contoh yang sederhana ya, masih sederhana, dan saya kira Anda tidak terlalu sulit. Nah, demikian juga ketika kasusnya adalah bukan x tapi pakai t, besaran t atau waktu ya, atau mungkin besaran yang lain ya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, prinsipnya sama. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau solusinya? Kita lihat, tentukan integral 3x pangkat 2. Ini yang perlu Anda rubah adalah yang ini ya, integral 3/x pangkat 2 dx, maka yang ini harus dirubah dulu, yaitu 3/x kuadrat sama dengan kan 3 dikalikan 1/x kuadrat ya. Nah kalau 1/x kuadrat itu sama dengan x pangkat min 2, maka ini yang harus diubah dulu, sehingga kalau ketika ini sudah ketemu maka 3x pangkat 2. Oke ya, kita lihat di sini, ini contohnya, saya kira ini tidak usah saja, nanti Anda lihat contoh-contoh ini karena banyak sekali contohnya. Demikian juga yang perakaran, ingat yang ini perakaran, maka Anda harus tahu dasarnya dulu, yaitu n akar a pangkat m ya, ini ketemunya adalah yang ini. Sehingga kalau di sini itu berapa itu? Berapa ya, nanti ketemu. Kalau misalnya ini contoh saja ya, 3 kali integral 3 akar x ya. Ingat yang pertama, akar x Anda harus tentukan x-nya. Maka Anda harus tahu ya, di sini apa itu? Itu kan sama dengan x kuadrat. Sorry. Benarkah itu? Itu sama dengan x pangkat setengah ya. Jadi kalau misalnya di sini ada misalnya berapa itu? Misal saja akar ini 4 itu ya. X, maka di sini ketemunya dengan mengacu ke sini, yaitu x sama dengan pangkat berapa itu? Karena di sini adalah m per n ya.
maka ketemunya ini berapa? Kalau X pangkat 4 mengacu ke sini. 1/4 ya, mengacu ke sini ya. Benarkah? Karena kan di sini tidak ada perpangkatannya. X-nya tidak pangkat. Kalau ini kan X pangkat 1 sama aja. Sehingga tetapi kalau misalnya kita lihat misalnya di sini 2 X kuadrat ya, maka ini baru, atau mungkin di sini 3 X ya, X kuadrat, maka ini sama dengan X pangkat berapa itu? 2/3 ya. Kenapa ini ada 2 ya? Sehingga kalau misalnya ini tidak ada pangkatnya, berarti 1/2 ini 2 ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini, kasus ini. 3 akar X dx itu sama dengan integral 3x setengah, ini sama ya, pangkat setengah, pangkat 0,5 kasus ini ke dx ya. Kemudian baru ini diselesaikan ya, sama dengan 3x pangkat setengah plus 1 dibagi dengan setengah plus 1 plus 1 ya. Ini saya kira sudah ketemu. Tetapi kalau ini harus dikembalikan lagi kalau datanya. Tapi ini sebenarnya sudah betul ya. Sehingga kalau misalnya ini sudah ada ya, maka sudah ketemu, maka ini diselesaikan ya, yaitu 3x pangkat 3/2, ini 3/2 ya, kan berarti ini kan jadi 1/1,5, 1,5 berarti kan operasi ini ya, plus 1 kan 1/2 ya, 1,5 itu kan sama dengan 2/3 ya. Kemudian yang ini juga sama ya, 2/3, sehingga 3x 2/3 ditambah C, sehingga ini yang ini dikembalikan lagi ya, sehingga 2x pangkat 2/3 ya, ditambah C ya. Oh, benar enggak ini ya, ditambah C, sehingga kalau kita lihat yang ini jadinya ini ya, 2 akar 3/2 ya, 3/2 ya, karena di sini adalah 2 kali akar X pangkat 3/C. Jadi Anda konversi yang seperti ini juga harus hafal. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah? Atau masih sudah jelas? Sudah jelas atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lanjutkan saja ya. Oke. Nanti kalau ada masalah silakan ditanyakan. Oke. Yang ini saya kira prinsipnya sama ya. Jadi merefernya ke rumus dasar yang tadi. Ya, demikian juga yang di sini integral misalnya 4 cos 3 F dx ya, kemudian di mesin itu juga silakan, nanti kan ada contoh-contoh nanti. Oke, kalau tidak ada kita lompat aja. Nah, 47.4 ya, definite integral atau integral tertentu. Integral containing an arbitrary constant C, the result are called indefinite integral, since the precise value cannot be determined without further information ya. Jadi integral berisi apa namanya, nilai konstan C yang berubah-ubah ya, C itu yang berubah dalam pada hasilnya yang disebut dengan indefinite. Ya, indefinite itu adalah integral tak tentu, berubah. Jadi nilainya berapapun tidak ada masalah karena memang tidak tentu. Since the value cannot be determined without further information. Karena apa? Karena mereka nilai presisnya tidak bisa ditentukan tanpa informasi lebih lanjut. Nah, sehingga kok ada suara yang bocor?
perlu Ya. dipisah-pisah. Kemudian definite integral atau infinite limit are applied. Jadi integral tertentu itu membatasi mereka, ya, ada batasannya. Ini suara siapa? Bapaknya banyak loh. Mas Ari Ini Kurniawan. orangnya slow aja bapak. Mas Ari, suaranya di mute dulu Mas Ari. Kekhawatiran pengamalannya parsial. Oke, ya, kita lanjutkan. Jadi ini ada batasan, ya, yaitu ya batasan atau limitnya, ya, sehingga limit ini itu atau if expression is written as, ya, yang ini x, A dan B, yaitu untuk batas atas dan batas bawah, sehingga dikasih batas atas, batas bawah, sehingga operasinya ya ketika sudah ada batasan ini, ya, itu yang bisa diterapkan yaitu X A B, maka di sini B min A, ya, ini ada batasannya. Nah, sehingga kalau misalnya the increase in value of the integral x square as x increase from 1 to 3 is written as the integral 1 3, ya. Jadi ini batasannya integral 1 sampai 3 x kuadrat dx. Nah, ini bedanya hanya yang tadi tanpa batas, kalau yang ini adalah ada batasannya. Nah, sehingga nilai C yang tadi bisa berubah-ubah tergantung dari keinginan. Nah, sekarang kita lihat integral 1 sampai 3, ya, batas 1 3, ya, x kuadrat dx, maka ini bisa diselesaikan. Solusinya seperti tadi, ya, di mana x pangkat 3 dibagi 3 plus c, ini solusinya dulu, tetapi kemudian ada batasnya, ya, yaitu 1 sampai 3, sehingga nilai x ini dikasih data dulu, ya, dikasih data dulu, yaitu datanya berapa, dikasih data sesuai dengan ininya dulu, yaitu yang pertama diisi 3 dulu batas atasnya, kemudian yang kedua diisi dengan 1. Maka kalau sudah seperti ini kan ketemunya berapa ini, ya, ketemunya ada 3 kali 3 kali 3 berarti 27 dibagi 3, ketemunya 9. Kemudian yang berikutnya ini, ya, 1 kali 1 kali 1 ketemunya 1 sepertiga, berarti yang ini, ya, ini sepertiga ini, ya, jadinya ini. Sehingga kalau misalnya kita lihat yang ini, ya, yang ini itu sudah ketemu, yaitu 9 plus C dikurangi dengan sepertiga plus C, maka ini bisa jelas, ya, jelas dari sini itu tidak terlalu, solusinya tidak terlalu berat. Ini kan sudah, ini kan C dikurangi C ketemu C, sehingga di sini ketemunya berapa, ya, 9 dikurangi sepertiga, 9 dikurangi sepertiga ketemunya 8 2/3, sudah solusinya ketemu, itu, ya. Ini saya kira untuk yang apa namanya, integral tak tentu. Nah, demikian juga nanti silakan Anda pelajari sendiri untuk terkait dengan ini, ya. Aktualisasi Pancasila. Jadi ini silakan nanti bisa diselesaikan, yang ini juga diselesaikan karena hanya batas atas batas bawah, itu prinsipnya sama dengan yang tadi. Oke, kita lompati saja karena masih banyak yang harus dipelajari, ya. Nah, kita masuk ke, oh ya, sampai sini ada pertanyaan? Dan legitimasi kepentingan penguasa. Ada? Masyarakat kampus harus benar-benar bekerja pada komitmen pada tradisi kebenaran. Suaranya bisa didengar jelas enggak? Karena takutnya ada tidak jelas. Bisa, oke. Ada pertanyaan? Atas kebenaran Sampai sini? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, Pak. Lanjut, Pak. Oke, ya, tidak ada masalah. Kita masuk ke integration using algebraic substitution, ya, substitute. Jadi kita lihat, ya, kita
Masuk ke sini saja. Bukan karena kepentingan politik. Will algebraic substitution, ya. The substitution usually made is to let u be equal to fx such that function u du is standard integral. It is found the integral of the form, ya. Jadi standarnya adalah ini, ya. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin masih kebingungan. Oke, kita lihat aja contoh saja, langsung contoh. Nanti kita kembali. Nah, kita lihat determine integral, tentukan integral cos 3e plus 7de. Ya. Sekarang kita lihat, ya, bahwa integral cos 3e plus 7de is not standard integral of the form shown in tabel 4.7.1, ya. Jadi kalau kita lihat di sini itu bukan integral standar. Kenapa kok seperti itu? Kita lihat tabel ke